Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita akan ngebahas latihan PTS Matematika Minat anak-anak kelas 11 SMA Kanisius, Jakarta. Kebetulan materi itu tentang persamaan lingkaran dan juga garis singgung. Oke. Let's check it out ya. Kita minum dulu aus. Let's go. Nah, di sini katanya kita punya garis K dengan gradien 2 per 3 membagi lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4 sama dengan 0 menjadi sama besar. Nah, tentu ini titik potong garis K dengan lingkaran tersebut tuh ada di mana aja. Oke. Nah, first thing first yang kita pasti lakuin tiap kali ketemu soal tentang persamaan lingkaran, biasanya adalah kita akan cari titik pusat dan juga jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, lihat deh. Di sini persamaan lingkaran yang diberikan itu adalah persamaan yang bentuk berapa ya? Ketiga ya. Yang dia pusatnya A, B, tapi dia dijabarin tuh. Gitu. Maka dia punya bentuk umumnya itu kan kayak gini cuy. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BX, BY maaf, plus C sama dengan 0, betul? Nah, kemudian bagaimana cara mencari titik pusatnya? Titik pusat itu adalah A kecil dengan B kecil. Nah, A kecil bisa teman-teman cari pakai A besar dibagi dengan negatif 2. A besar itu yang ada X, berarti A besar ini adalah min 6. Jadi ini adalah min 6 dibagi dengan min 2. Hasilnya adalah 3. Simpan. B-nya berapa B? Nah, B itu adalah B besar dibagi min 2 juga. Dan B itu yang ada Y-nya. Sini ada nggak? Nggak ada ya. Kosong ya. Berarti kalau gitu B besarnya adalah 0 dibagi min 2. Hasilnya adalah 0. So, dari sini kesimpulan ya. Titik pusatnya ada di pusat lingkaran ada di titik 3,0. Oke? Simpan ya. Lanjut. Cari jari-jari cuy. R-nya itu apa sih? R-nya itu adalah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang dengan C besar tanpa kuadrat. Lanjut kita masukin angka-angkanya. A kecil tadi dapat 3. Alah, 3 kuadrat tambah 0 kuadrat dikurang C besar tuh ini. Nah, C besar tuh yang ini. Dia negatif 4 ya. Nggak kuadrat. Jadi dapat R-nya berapa tuh cuy? Akar dari 9 ditambah 4, yaitu akar 13. Ini R buat apa? Nggak tahu. Tapi pegang aja dulu ya, siapa tahu terkepake. Gitu. Nah, sekarang kita baru get into the questions. Di sini dia bilang, garis K dengan gradien tersebut ngebagi lingkaran menjadi sama besar. Jadi dua titik sama besar tuh. Jadi dua lingkaran sama besar. Berarti logikanya, dia pasti ngebagi lingkaran tepat di tengah-tengah, ya kan? Karena sama besar. Nah, it must be in the middle. Sah, anggap aja tengah-tengah ya. Dan berarti kalau di tengah-tengah, pasti akan menabrak titik pusat. Di sini, dia pasti nabrak titik pusat, cuy. BTW tadi berapa titik pusat kita? Ada di 3,0. Jadi dia pasti melewati titik 3,0. Nah, ini ya. Oke. Habis itu gimana? Kita cari persamaan garis singgungnya. Jadi, garis singgung, sorry. Kita cari persamaan garis potongnya ini ya. Garis K. Yuk, berarti cari persamaan garis K. Info yang kita punya, gradiennya 2 per 3. Gradien simbolnya M kecil ya. Adalah 2 per 3, bosku. Lanjut, pusatnya berapa pusat? Nah, 3,0. Kok pakai pusat? Ya karena kita butuh satu titik yang dilewati oleh garis tersebut. Jadi kita ambil titiknya itu adalah 3,0 ya. Titiknya adalah 3,0. Nah, titik ini kita beri simbol X1 dengan Y1. Oke? Nah, rumusnya gimana cara nyari persamaan garis K? Karena K ini berbentuk garis linear, garis potong, garis lurus ya, punya gradien, maka cara nyari garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Seems familiar? Ya, ini ada di kelas 8. Gitu, persamaan garis lurus. Lanjut, bosku. Berarti ini Y dikurang 0 sama dengan 2 per 3 dalam kurung X min 3. Nah,
Untuk nge-simplify-nya, saya biasanya kalau pecahan yang atas itu pembilang saya kali ke kanan, tapi penyebutnya saya kali ke kiri. Jadi kita punya hasil yang lurus gitu, yang mulus, nggak ada pecahan-pecahannya. So, ini menjadi 3Y sama dengan 2X min 6. Diutak-atik boleh nggak, Kak? Boleh ya. Kita utak-atik dikit biar bentuknya itu lebih cantik. Nah, di sini berarti 3Y pindah kanan, 6 pindah kiri. Berarti kita punya 6 sama dengan 2X plus 3Y. Tapi bentuk ini agak aneh karena biasanya variabel ada di sebelah kiri. Berarti kita tukar aja tuh mereka. 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke. Dapat persamaan garis siapa? Garis K. Nah, ini adalah garis K. Garis K. Lanjut. Terus gimana? Oh, yang diminta adalah titik potong garis K dengan lingkaran tersebut. Nah, ini kan garis K nih, yang tadi nih, yang kita dapat. Titik potongnya ada di mana? Ada di sini. Tuh, 2 titik itu kan. Kita bilang aja misalnya ini P, ini Q, oke? Nah, pertanyaannya gimana cara nyari P sama Q? Easy. Karena P dan Q ini adalah titik yang dipotong atau dilewati oleh lingkaran dan juga oleh garis, maka cara mencari P adalah dengan mensubstitusi persamaan garis ke dalam lingkaran. Atau eliminasi juga bisa, terserah, nggak ada masalah. Cuman kayaknya in this case lebih gampang kalau kita substitusi ya. Nah, kalau mau substitusi, berarti variabel dari persamaan garisnya harus dibikin jadi single. So, it's either kalian bikin jadi X-nya sendirian, atau bikin jadi Y-nya sendirian. Bebas, terserah. Pilih mana yang lebih enak. Saya bikin dua-duanya nih. Berarti kalau kita mau bikin jadi X sendirian ya, kita move out everything selain X ke arah kanan. Saya tahu secara konsep itu salah, tapi kita anggap gitu aja dulu ya. Berarti kita jadi punya X sama dengan 6, ini dikurang dengan 3Y nanti, oke? Terus dibagi dengan 2. Or, kalian juga bisa bikin Y jadi sendirian. Dengan cara 2X pindah kanan, berarti terus 3-nya jadi bagi. Berarti Y sama dengan 6 dikurang 2X dibagi 3. Nah, simpan dulu. Terus tadi gimana caranya? Nah, untuk mencari titik potong ya antara garis dengan lingkaran, kan kita bisa mensubstitusi persamaan garis K ke dalam maaf, garis K ke dalam persamaan lingkaran. Nah, saya tulis ulang ya persamaan lingkarannya di bawah ya. Persamaan lingkaran kita adalah X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4 sama dengan 0. Bener kan? Ya. Nah, sekarang teman-teman bakal substitusikan si persamaan garis K yang warna hijau ke dalam persamaan lingkaran. Kalau kalian memilih mensubstitusikan huruf X ya, variabel X, maka kita akan masukin dia ke dua tempat, yaitu ke dalam sini dan juga ke dalam sana. Karena X ada dua tempat kan. Tapi kalau teman-teman memilih masukkan nilai Y ke dalam persamaan lingkaran, maka cukup masukin ke dalam Y kuadrat. Karena kebetulan lingkaran ini Y-nya cuma ada satu tempat, yaitu di Y kuadrat. Nah, kira-kira pilih yang mana? Yes, jelas kita akan pilih yang lebih gampang, ya kan ya? Yang lebih dikit, gitu. Yaitu masukin Y-nya. Karena ingat teman-teman, hidup tuh udah susah, jangan dibikin tambah susah. Ya kan? Jadi kita ambil yang gampangnya aja, cuy. Ambil yang gampangnya aja. Masukin Y ini ke dalam persamaan lingkaran yang Y-nya juga ya. Tuh kan, it's only one place di sana. Yuk, let's go. Kita gaskan. Berarti persamaannya menjadi X kuadrat ditambah dalam kurung, it's gonna be square here. Terus apa nih cuy? 6 min 2X dibagi dengan 3. Ya kan? Tadi dia buat ngegantiin nilai Y-nya. Terus masih ada nih belakangnya nih. Masih ada dikurang 6X min 4 sama dengan 0. Betul? Oke, lanjut ya.
Ini kita simplify, kita bongkar semuanya. Dalam kuadratin nggak? Kuadratin. Kuadratinnya gimana? Boleh masing-masing nih, jadi 36 plus 4x kuadrat. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Salah ya. Kalau penjumlahan dia tidak boleh dipangkatkan dengan cara masukin langsung kayak gitu. Tapi kalian mesti kuadratin secara manual, pakai definisi kuadrat. Ingat, arti kuadrat itu apa? Arti pangkat dikalikan dengan sesamanya. So, 6 min 2x itu, 6 min 2x kuadrat, ini ingat-ingat lagi, dia adalah 6 min 2x dikalikan dengan 6 min 2x. Kali silang, satu terdapat ketemu hasilnya. Nah, atau lebih cepat, kita bisa pakai hafalan. Ingat, ini kan salah satu identitas aljabar ya. Salah satu identitas aljabar. Di mana A min B kuadrat itu akan menghasilkan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dari mana? Dari kali pelangi tadi. Gitu. Jadi kalau kalian sudah hafal pola ini, maka tidak perlu mengalihkan pelangi. Paham? Tapi kalau belum, boleh sambil dikali pelangi aja, kali pelangi aja, tapi sambil dihafalin ya pola ini ya. Karena ini akan sangat-sangat jauh mempercepat pengerjaan kalian. Yuk, let's go. Berarti yang depan, stay still, ini x square di sini, ditambah, masih dalam kurung ya. Dalam kurung, 6 min 2x, 6 kuadrat jadinya 36. Oke. Min 2AB, 12 kali 2 itu 24x. 2 kuadrat jadi 4x kuadrat. Di bawahnya, 3 baru jadi 9 ya. Nah, let's go, lanjut. Belakangnya masih ada nih, jangan ditinggal. Min 6x, min 4 sama dengan 0. Oke, yuk kita next ya. Nah, terus. Ini kan di bawahnya ada 9 nih. Ini nggak enak banget nih, sumpah. Bikin jadi pecahan. Nah, that's why untuk ngilangin pecahan, caranya adalah semua dikali 9. Biar penyebutnya hilang ya. Atau biar nggak jadi pecahan. Tujuannya itu. Yuk, let's go. Semua literally kali 9. X kuadrat kali 9 jadi 9x kuadrat. Ditambah. Ini dikali 9. Coret aja bawahnya kan. Jadi kita tinggal tulis ini yang hijau lagi. Berarti ini jadinya 36 min 24x ditambah 4x kuadrat. Dikali 6. Dikali 9. 6 kali 9 negatif 54. 4 kali 9 negatif 36. Bentar mencong. Nah, clear? Setelah itu gimana? Tinggal kita hitung yang x kuadrat dengan x kuadrat, yang bukan x dengan bukan x, dan seterusnya. Yuk, 9x kuadrat, 4x kuadrat. 9 tambah 4 jadi 13x kuadrat. Min 24x, min 54x. Jadi min 78 ya. Oke. Plus 36, min 36. Habis ya. Habis. Berarti dia udah gini doang hasilnya nih cuy. Sama dengan 0. Nah, terus gimana? Terus kita tinggal faktorkan. Nah, ngefaktorinnya gimana? Karena dua-duanya ada X, tinggal tarik aja keluar X-nya. Ya nggak sih? Cara simpelnya gitu ya. Atau bisa nggak sih 13 sama 78 tuh? Dibagi. Bisa 6. Ya nggak? Berarti langsung tarik 6X keluar. Nih 6X di sini, buka. 6X. Alah, 13X maksudnya. 13X dalam buka kurung. Ini tinggal X doang, dikurang, ini tinggal 6. Sama dengan 0, oke? Lanjut, berarti kita punya titik di sini berapa? Ini X equal to 0. Ini berarti X sama dengan 6. Set, bentar nih, 0-nya ada ujung ya. Tadi kira 6 juga. Dah. Sampai sini gimana? Aman? Lumayan ya. Nah, sampai step ini kita baru dapat X-nya. Jadi kita dapat koordinat X dari kedua titik. Titik pertama X itu 0, titik kedua X itu 6. Nah, step selanjutnya adalah tinggal cari Y-nya doang. Nah, sekarang tinggal cari Y, ya kan? Dari setiap X yang kita dapatkan, ya kan? Dengan cara, substitusi kebersamaan garis K.
Kok garis X, garis K, maaf. Nah, jadi sekarang kayak gitu. Kenapa? Ya karena tadi, kedua titik ini, itu tuh dimiliki oleh lingkaran dan juga dimiliki oleh garis, ya kan? Maka untuk mendapatkan temannya, itu bisa dengan masukin ke dalam lingkaran, ataupun masukin ke dalam garis. Tapi ingat, kalau kita masukin ke dalam lingkaran, maka kita akan mempunyai dua variasi nilai Y biasanya. Dan itu akan jadi problem lagi. So, the easiest way, cara paling mudahnya adalah masukin ke dalam persamaan garis. Yang udah kita buat tadi ya. BTW, persamaan garisnya itu, apa tadi? Nih kan, 2X plus 3Y sama dengan 6. Tapi kita ambil yang simple, yang tadi kita substitute, yaitu Y sama dengan 6 min 2X per 3 ya. So, kita akan masukin mereka ke dalam Y sama dengan 6 min 2X per 3. Untuk setiap titik. Let's go, bosku. Titik pertama, kita tahu kita punya X sama dengan 0. Berarti kalau gitu Y-nya berapa? 6 dikurang 2 kali 0 bagi 3. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. So, koordinat dari titik pertama adalah di 0,2. Ya kan? 0,2. Titik kedua, bosku. Titik kedua itu berarti dia ada di X sama dengan 6. Masukin ke Y. Berarti Y sama dengan 6 dikurang 2 kali 6 per 3. 2 kali 6 kan 12 ya? 6 min 12 ya nggak sih? Bagi 3. Negatif 6 dong. Min 6 bagi 3 dapat Y-nya ada di min 2. So, koordinat dari titik yang kedua ini adalah 6, negatif 2. Beres. Tara. Nah, tinggal bikin kesimpulan deh. Maka, titik potong antara garis K dengan lingkaran terdapat pada titik pertama. Berapa cuy? 0,2 kan? Dan titik kedua ada di 6, min 2. Beres. Gimana? Oke? Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Untuk nomor 2. Dadah.